Mindset minimalis ala Ibu Rapi, 10 langkah mengurangi beban pikiran lewat barang. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, share, dan like ya. Makasih. Dan kita lanjut sekarang. Halo Bu Ibu semua, semoga sehat dan bahagia terus ya. Seringkali kita merasa kepala mau pecah bukan karena urusan negara yang rumit, tapi justru karena melihat tumpukan baju setinggi gunung di pojok kamar yang seolah menertawakan nasib kita setiap hari. Ibu pasti setuju kalau rumah yang penuh sesak itu lama-lama bikin napas sesak dan hati jadi gampang emosi. Apalagi kalau melihat mainan anak yang berserakan sampai ke kolong meja makan. Menurut sebuah artikel psikologi rumah tangga, beban pikiran seorang perempuan itu berbanding lurus dengan jumlah barang yang dia urus di dalam rumahnya sendiri. Inilah alasan kenapa kita butuh banget yang namanya mindset minimalis, yaitu sebuah seni untuk memiliki sedikit barang, tapi punya banyak ruang untuk bahagia dan bernapas lega. Minimalis itu bukan berarti rumah harus kosong melompong seperti ruko yang baru bangkrut, tapi soal memastikan setiap barang yang ada di rumah memang punya fungsi atau setidaknya bikin hati kita merasa senang saat melihatnya. Mari kita mulai. Langkah pertama dengan memahami metode satu masuk satu keluar, yang artinya setiap kali ibu beli daster baru, maka harus ada satu daster lama yang dikelaskan untuk pergi dari lemari. Cara ini sangat logis, supaya populasi pakaian di rumah tidak lebih padat daripada penduduk kota Jakarta saat jam pulang kantor. Langkah kedua adalah berhenti menjadikan rumah sebagai museum barang kenangan yang sebenarnya sudah tidak layak simpan, seperti kotak sepatu kosong atau kabel rusak yang entah kapan akan diperbaiki. Langkah ketiga, coba praktikkan metode kotak transit, di mana ibu menaruh barang-barang yang ragu untuk dibuang ke dalam satu dus dan simpan di gudang selama 3 bulan. Kalau selama waktu itu ibu sama sekali tidak mencari atau butuh barang tersebut, berarti sudah saatnya barang itu dilepas tanpa perlu ada drama air mata. Langkah keempat adalah fokus pada kualitas bukan kuantitas saat belanja. Karena lebih baik punya satu wajan mahal yang awet seumur hidup, daripada 10 wajan murah yang semuanya lengket saat dipakai goreng telur. Langkah kelima, ibu harus berani berkata tidak pada pemberian orang yang sebenarnya tidak ibu butuhkan. Jangan sampai rumah kita jadi tempat pembuangan barang gratisan hanya karena kita tidak enak hati menolak. Langkah keenam yang sangat membantu adalah menerapkan metode pembersihan secara bertahap, yaitu membersihkan area demi area dengan penuh kesadaran dan perencanaan. Mulailah dari bagian yang paling kecil dan mudah dijangkau, seperti laci, rak kecil, atau sudut meja. Jangan langsung terburu-buru atau terlalu ambisius ingin membereskan seluruh rumah dalam satu hari, karena hal itu justru bisa membuat tenaga dan fokus cepat habis. Dengan memulai dari hal kecil, ibu bisa merasakan progres yang nyata, sehingga semangat untuk melanjutkan ke area berikutnya tetap terjaga. Selain itu, pendekatan ini juga membantu menjaga kerapian secara konsisten, karena setiap bagian dibereskan dengan lebih teliti, bukan sekadar cepat selesai. Jika ibu langsung menyapu bersih seluruh ruangan sekaligus tanpa strategi, yang sering terjadi justru rumah tampak semakin berantakan di tengah proses, barang-barang berpindah tanpa arah, dan energi terkuras sebelum pekerjaan selesai. Pada akhirnya bukannya merasa puas, ibu malah bisa merasa kewalahan, frustrasi, bahkan kelelahan secara fisik dan emosional, hingga akhirnya terduduk di pojok dapur sambil memeluk sapu, bertanya-tanya, kenapa semuanya terasa begitu berat? Dengan cara bertahap, proses beres-beres jadi lebih ringan, terarah, dan jauh lebih manusiawi untuk dijalani. Langkah ketujuh adalah mengkategorikan barang berdasarkan fungsinya. Pastikan semua alat jahit kumpul dengan teman-temannya, bukan malah nyasar ke kotak bumbu dapur. Langkah ke-8, buatlah jadwal rutin untuk mengecek masa kedaluarsa barang-barang di lemari es atau lemari obat agar tidak ada racun yang bersembunyi di balik kemasan cantik. Langkah ke-9,
Cobalah untuk mengurangi belanja barang yang hanya berfungsi sebagai dekorasi, tapi malah jadi sarang debu yang bikin ibu makin rajin bersin. Langkah ke-10 adalah melibatkan keluarga karena minimalis itu bukan tugas tunggal ibu saja, tapi kerjasama satu tim, agar tidak ada lagi drama mencari kaos kaki hilang setiap pagi hari. Bayangkan betapa tenangnya hati kalau setiap sudut rumah terasa lapang dan kita tidak perlu lagi menghabiskan seluruh akhir pekan hanya untuk memindahkan debu dari satu tempat ke tempat lain. Kesimpulan dari perjalanan ini adalah bahwa barang-barang yang kita miliki seharusnya melayani kita, bukan malah kita yang menjadi budak untuk merawat dan membersihkannya setiap waktu. Terkadang kita memang sedikit serakah, ingin punya segalanya karena takut ketinggalan tren. Padahal, ketenangan pikiran itu harganya jauh lebih mahal daripada tas bermerek manapun. Mari kita sedikit reflektif bahwa selama ini mungkin kita mencari kebahagiaan di dalam tumpukan belanjaan. Padahal, kebahagiaan sejati ada pada ruang yang bebas dari kekacauan barang. Kita harus optimis bahwa hidup sederhana itu bukan berarti kekurangan, melainkan sebuah cara agar kita bisa lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar berharga, seperti waktu bersama keluarga tercinta. Tetaplah bersemangat para pejuang rumah rapi, karena setiap barang yang berhasil ibu keluarkan adalah satu beban pikiran yang juga ikut terbang menjauh dari kepala. Rumah yang rapi adalah awal dari kewarasan kita sebagai ibu rumah tangga yang setiap harinya sudah penuh dengan berbagai macam urusan dan tuntutan dari sana-sini. Jangan biarkan benda-benda mati mengatur suasana hati kita. Sebaliknya, kitalah yang harus memegang kendali penuh atas apa saja yang boleh masuk ke dalam istana kecil kita. Memulai hidup minimalis mungkin terasa berat di awal, karena kita terbiasa menumpuk, tapi percayalah bahwa hasilnya akan membuat hidup ibu jadi jauh lebih ringan dan bermakna. Mari kita sambut hari esok dengan rumah yang lebih lega, hati yang lebih lapang, dan senyuman yang lebih lebar, karena tidak ada lagi tumpukan barang yang menghalangi pandangan kita. Semangat terus buat ibu-ibu hebat semua. Mari kita tunjukkan bahwa ibu rapi bukan sekadar judul, tapi sebuah identitas baru yang bikin hidup kita makin berkualitas. Hidup minimalis adalah kunci untuk tetap waras di tengah dunia yang makin penuh dengan godaan belanja dan pamer harta. Terima kasih sudah dengerin cerita dan curhatku hari ini. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Tetap semangat, bu ibu semua!